Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nama saya Muhammad Rosid. Saya dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Strata 1, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. NIDN 0302028303. Nah, saya di sini membuat video pembelajaran dalam rangka sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen untuk mata kuliah komunikasi politik. Deskripsi mata kuliah ditujukan untuk membekali mahasiswa semester 4 dengan kemampuan menerapkan kerangka kerja dan praktek komunikasi dalam konteks politik, baik secara individu maupun kelembagaan. Fokus kajian meliputi 3 pembahasan. Yang pertama, dasar-dasar komunikasi politik. Yang kedua, hubungan komunikasi politik dengan sistem politik. Yang ketiga, praktek komunikasi politik, seperti pemasaran politik, kampanye, dan lain sebagainya. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar komunikasi politik, suprastruktur dan infrastruktur politik, serta peran komunikator dan halayak politik dalam membentuk opini publik dengan pendekatan interdisipliner, serta memperhatikan etika komunikasi dan regulasi media guna beradaptasi dalam lingkungan sosial dan politik. Yang kedua, mahasiswa memiliki keterampilan komunikasi politik yang efektif, baik lisan maupun tulisan, serta mampu bekerja sama dalam tim dan berinovasi dalam merancang, mengelola, serta mengevaluasi strategi komunikasi politik, publisitas, kampanye, retorika, negosiasi, propaganda, dan PR politik dalam berbagai konteks pemilu, pemerintahan, dan media. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan komunikasi politik secara prosedural dengan mengevaluasi dinamika komunikasi politik di era digital, menerapkan strategi marketing politik yang relevan, serta menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktek komunikasi politik yang beretika dan sesuai dengan regulasi media. Sistem dan metode pembelajaran. Dalam perkuliahan ini, sistem pembelajaran dilakukan secara tatap muka melalui kombinasi perkuliahan, diskusi, dan studi kasus, serta simulasi dan presentasi. Untuk metode pembelajaran, ceramah, diskusi, presentasi, studi kasus. Metode pembelajaran ini juga menggunakan delivery, interaction, dan assessment. Kemudian delivery dalam bentuk pembelajaran, blended learning, tatap muka 10 pertemuan, tatap maya 4 pertemuan. Kedua, media pembelajaran ada LMS, Learning Management System, Zoom, papan tulis. Metode pembelajaran, collaborative learning, penugasan terstruktur, bahan ajar, materi PPT, buku referensi, dan artikel jurnal. Untuk interaction, interaksi dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab, presentasi dan makalah, kemudian sistem penilaian. Sistem penilaian itu berdasarkan ketepatan dalam menganalisis komunikator politik dan halayak politik, kriteria keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan dan diskusi. Untuk kehadiran dan penilaian, kehadiran minimal 75% sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester. Untuk penilaian terdiri dari 3 poin. Pertama, kognitif, tugas, UTS, kuis, UAS sebesar 40%. Yang kedua, partisipatif, keaktifan mahasiswa di kelas sebesar 20%. Yang ketiga, hasil proyek, karya tulis makalah sebesar 40%. Nah, demikian pembukaan dari proses pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke proses pembelajaran. Nah, pada hari ini, pertemuan ketiga, kita akan membahas komunikator politik. Nah, yang jadi pertanyaan, sebetulnya siapa komunikator politik itu? Apakah komunikator politik itu hanya seorang politisi, hanya mereka yang duduk di pemerintahan, atau siapa? Nah, di sini didefinisikan bahwa komunikator politik merupakan orang atau lembaga
yang berkepentingan menyampaikan pesan politik. Jadi komunikator politik itu bisa pada tataran individual, bisa pada tataran kelembagaan atau keorganisasian. Nah, tujuannya adalah menyampaikan pesan politik kepada pihak lain, bisa bersifat formal maupun informal dengan tujuan menciptakan kesepahaman bersama. Terjadi mutual understanding. Komunikator politik menyampaikan pesan kepada halayak apa yang diinginkan atau yang disampaikan, pesan-pesan bercirikan politik kepada halayak itu terjadi kesepahaman bersama atau mutual understanding, seperti itu. Kemudian ada komunikator dalam komunikasi politik terdiri dari, pertama adalah politisi. Jadi tipologi komunikator politik itu pertama politisi. Politisi dibagi dua, politisi wakil dan politisi ideolog. Yang kedua aktivis. Aktivis dibagi dua, aktivis juru bicara dan aktivis pemuka pendapat. Yang ketiga itu profesional. Profesional pun dibagi dua, profesional jurnalis dan profesional promotor. Nah, kita lihat politisi wakil yang pertama. Tadi politisi dibagi dua ya, politisi wakil dan politisi ideolog. Nah, apa sebetulnya politisi wakil? Nah, politisi wakil ini politisi atau komunikator politik yang menjadi perwakilan artikulasi kepentingan politik individu ataupun kelompok yang biasanya tidak berbasiskan pada proses kaderisasi politik. Jadi mereka sebetulnya secara profesional bukan seorang politisi yang berjenjang, tapi mereka memiliki profesi yang lain, misalnya sebagai selebriti, sebagai musisi, sebagai tokoh masyarakat atau tokoh agama, kemudian terjun ke dunia politik menjadi calon anggota legislatif atau menjadi calon bupati, calon gubernur. Nah, ini disebut sebagai politisi wakil karena mereka bukan lahir dari proses kaderisasi politik ya. Nah, selanjutnya politisi ideolog. Nah, ini berbeda dengan politisi wakil. Kalau politisi wakil itu tidak melalui proses kaderisasi politik secara berjenjang dan mereka memiliki profesi yang lain ya. Sementara politisi ideolog ini politisi yang memang menjadi kader ideologi dari suatu kepentingan-kepentingan tertentu atau representasi dari nilai-nilai normatif. Nah, biasanya memang berdasarkan kaderisasi politik yang berjenjang. Nah, ini ya. Jadi politisi itu sebagai komunikator politik terjadi dua ya. Pertama adalah politisi wakil, yang kedua politisi ideolog. Nah, sampai gini ada yang bertanya, silakan. Tadi siapa yang bertanya? Oke, silahkan. Ibnu Mas'ud. Oke, Mas saya ingin menanya, apakah seorang artis yang terjun ke dunia politik ini dianggap sebagai komunikator politik yang efektif atau justru dia memanfaatkan popularitas dia sebagai seorang artis? Oke, pertanyaannya luar biasa dari Ibnu Mas'ud. Apakah selebriti itu hanya memanfaatkan popularitas ya? Nah, tentu saja bahwa dalam sistem demokrasi kita, apalagi menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka, maka modal politik itu penting untuk menuju kekuasaan, terutama para selebriti. Modal politik pertama adalah mereka memiliki tingkat popularitas yang tinggi. Yang kedua, mereka memiliki kekuatan finansial. Yang ketiga, mereka punya jejaring. Yang keempat, mereka punya pengaruh. Nah, selebriti yang terjun ke dunia politik, entah dia dalam proses caleg
atau dia mencalonkan bupati, ada ya, banyak ya. Nah, selebriti itu memiliki modal popularitas, modal kekuatan finansial. Kalau terkenal, kemudian memiliki finansial yang cukup, mereka punya potensi menuju atau menduduki kekuasaan di lembaga, baik itu eksekutif maupun legislatif, atau bahkan yudikatif. Gitu. Tentu saja, selebriti itu memanfaatkan sebagai vote getter, pendulang suara juga untuk apa? Untuk partai politik. Jadi tidak hanya untuk dirinya yang memang jelas-jelas memiliki modal politik, tapi juga untuk partai politik sebagai vote getter, sebagai pendulang suara. Jadi memberikan kontribusi elektoral kepada partai politik. Dan partai politik itu harus melewati parliamentary threshold, ambang batas parlemen sebesar 4% dari suara nasional. Gitu. Tapi satu sisi dari proses kaderisasi politik itu kurang berjenjang atau tidak baik, ya. Karena semestinya memang partai politik itu kan lebih menekankan pada proses kaderisasi politik yang berjenjang. Tapi ketika selebriti masuk karena memiliki tingkat popularitas, kekuatan finansial, ataupun bahkan jejaring, tidak melewati itu. Langsung tahu-tahu ada seorang selebriti jadi bupati, jadi anggota DPR. Banyak ya? Nah, itu satu sisi, dia memiliki kelebihan modal politik, satu sisi memang dia tidak melewati proses kaderisasi politik yang berjenjang. Oke, gitu Mas Ud ya. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Tadi pemanasan pertanyaan dari Ibnu Mas'ud. Nah, selanjutnya komunikator politik tipologinya aktivis. Nah, aktivis ini adalah komunikator politik yang karena aktivitasnya menyampaikan pesan, pendapat, kritikan, petisi, atau pandangan menjadi orang yang menjembatani berbagai kepentingan di masyarakat. Nih, aktivis pun tadi juga terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah aktivis juru bicara. Nah, aktivis juru bicara ini aktivis tidak lahir dari kelompok elit, tetapi masyarakat biasa yang tidak populer, tetapi karena sangat berperhatian terhadap isu-isu tertentu, lantas dianggap sebagai representasi dari suara masyarakat. Nah, misalnya di sini aktivitas Indonesia Corruption Watch (ICW) atau Kontras atau Political Literacy Institute, Perludem. Saya pikir banyak sekali di Indonesia komunikator politik yang bertipe aktivis. Mereka sebetulnya orang biasa, tetapi memiliki konsentrasi terhadap demokrasi di Indonesia yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak atau kebijakan publik. Misalnya ICW itu kan Indonesian Corruption Watch. Mereka memang mengadvokasi isu-isu seputar korupsi. Perludem, mereka mengadvokasi isu-isu tentang atau seputar pemilu dan demokrasi. Jadi mereka dianggap atau disebut komunikator politik karena punya dampak terhadap perilaku masyarakat, kognitif, afeksi, bahkan perilaku masyarakat. Seperti itu. Itu yang pertama dari aktivis. Yang kedua adalah aktivis pemuka pendapat. Nah, beda kalau yang pertama itu berasal dari orang-orang biasa, yang kedua aktivis ini biasanya dari public figure atau sudah menjadi kelompok elit sehingga kerap menjadi sandaran bagi opini yang berkembang di masyarakat. Misalnya tokoh organisasi massa seperti NU, Muhammadiyah, sejumlah ormas besar lainnya. Jadi aktivis pemuka pendapat, mereka biasanya figur besar atau tokoh. Tapi tokoh ini memiliki kedudukan yang elit di ormas besar, misalnya Ketua PBNU, Ketua Umum Muhammadiyah, Muhammad Haidar Nasir. Statement mereka, pernyataan mereka di media atau di tengah masyarakat berdampak terhadap perilaku masyarakat, berdampak terhadap sikap masyarakat. Nah, makanya mereka
disebut sebagai komunikator politik, tipologinya aktivis, pemuka pendapat, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah komunikator profesional. Nah, komunikator profesional ini adalah orang yang memiliki profesi atau keahlian, khususnya dalam ilmu komunikasi atau bidang lain, ya. Nah, meskipun komunikator profesional ini adalah peranan sosial yang relatif baru di Indonesia, profesi ini didukung oleh maju pesatnya industri broadcasting, advertising, consultant public relation, consultant media relation, new media, pemasaran politik, survei topik, dan sebagainya. Nah, komentar politik atau komunitas profesional ini juga dibagi dua. Yang pertama adalah profesional promotor. Nah, promotor dalam konteks Indonesia itu kita bisa panggil konsultan politik. Artinya konsultan politik itu termasuk kategori komunikator politik. Tipenya adalah promotor atau konsultan politik. Mereka itu adalah seorang profesional, memiliki keahlian, memiliki pengetahuan, ya. Nah, yang kemudian tugas mereka atau mereka itu juga bisa disebut sebagai publicist, political public relations, political marketing agency, dan lembaga survei. Ini contohnya misalnya seperti Saiful Mujani, dia punya lembaga survei Indonesia, punya lembaga Saiful Mujani Research and Consulting. Dia adalah seorang promotor politik atau konsultan politik. Beberapa misalnya bupati, gubernur, bahkan presiden pernah berkonsultasi. Mereka memiliki jasa terhadap pemenangan suatu kandidat di level kota, kabupaten, gubernur maupun presiden. Nah, kalau promotor politik ini sifatnya parsial. Parsial itu adalah berpihak. Sementara yang tadi kalau jurnalis, ya satu lagi jurnalis ya, ini sifatnya imparsial. Imparsial itu tidak berpihak. Nah, sekarang yang kedua dari profesional itu adalah profesional jurnalis. Nah, profesional jurnalis ini bekerja pada media, jurnalis yang bekerja pada koran, majalah, radio, televisi, media online, dan lain sebagainya. Tugasnya dalam pengumpulan, persiapan, penyajian, penyerahan laporan mengenai peristiwa seputar politik. Kenapa jurnalis kemudian disebut sebagai komunikator politik? Karena pemberitaannya itu punya dampak terhadap masyarakat. Persepsi kita, opini kita itu kerap kali hasil dari pemberitaan atau konstruksi dari media. Maka kemudian para jurnalis ini memiliki dampak terhadap sikap perilaku masyarakat. Nah, cara kerja mereka sifatnya imparsial. Imparsial itu tidak berpihak. Kalau komunikator promotor, ya, profesional promotor sifatnya parsial, berpihak kepada orang yang meminta jasanya. Sementara kalau jurnalis itu sifatnya imparsial, tidak berpihak, fokusnya pada data atau fakta berita, bukan pada pemenangan. Oke. Selanjutnya, tadi komunikator sudah saya jelaskan, dari politisi, kemudian aktivis dan profesional. Yang ketiga, selain kita menjelaskan komunikator politik, kita menjelaskan halayak politik. Nah, halayak itu kita, termasuk itu halayak. Bisa disebut audien, receiver, atau masyarakat, ya, dan lain sebagainya. Nah, halayak politik sebetulnya dibagi menjadi tiga, ada tiga lapisan. Pertama adalah general publik, masyarakat awam atau masyarakat umum, ya. Yang kedua, attentive public, masyarakat berperhatian. Yang ketiga adalah the leaders public atau elite opinion. Jadi masyarakat elit. Lapisan paling besar ini adalah general publik, yang biasanya memang pemahaman,
pengetahuan itu soal politik hanya selintas saja. Namanya juga masyarakat umum ya, masyarakat awam. Kurang melek politik. Dan porsinya ini paling besar lapisannya. Sementara yang di atas lapisannya semakin mengecil, itu attentive public, masyarakat berperhatian. Mereka biasanya pendidikannya sudah baik, pemahaman politik sudah baik, memiliki semacam perhatian terhadap demokrasi dan politik. Misalnya mereka siapa? Mahasiswa. Mahasiswa termasuk kategori attentive public. Apalagi kan mahasiswa komunikasi ya, ada mata kuliah komunikasi politik, ini bagian dari proses menuju attentive public, masyarakat perhatian. Karena ada kognisi, ada pengetahuan, pendidikan seputar demokrasi, yang itu bisa menjadi landasan atau dasar mereka memiliki atau disebut sebagai orang yang melek politik, begitu. Sementara kalau leadership publik atau kelompok elit, itu mereka adalah orang-orang yang memiliki jabatan. Misalnya ketua umum partai atau public figure, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya, yang tadi saya katakan berdampak terhadap opini publik, seperti itu. Nah, dari sini yang sudah saya jelaskan, mungkin para mahasiswa ada pertanyaan? Silakan. Oh, silakan, ini. Oke, Mas, saya mau nanya. Nih, kita sebagai seorang mahasiswa ini, apakah kita tuh hanya berperan sebagai halayak politik, atau justru kita itu bisa memiliki potensi untuk menjadi komunikator politik di bagian digital, bagian digital atau ruang publik itu, Mas? Oke, baik. Pertanyaan bagus. Bahwa mahasiswa ya sebagai halayak politik ya, apakah kita itu hanya sebagai halayak politik, masyarakat umum, atau hanya sebagai objek politik saja, kasarnya begitu. Tadi saya katakan bahwa mahasiswa kita itu termasuk kategori attentive public, masyarakat berperhatian. Kenapa disebut masyarakat berperhatian? Karena kita dianggap sudah melek politik. Kita suka mengakses berita-berita politik. Kita suka diskusi seputar politik. Makanya disebut sebagai attentive public. Bisa nggak kemudian attentive public itu sebagai seorang komunikator yang mereka itu punya orientasi menduduki jabatan-jabatan publik yang strategis. Baik itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tentu sangat bisa. Karena kalian punya modal politik. Kalian punya pengetahuan, punya literasi yang baik, punya mungkin kekuatan finansial, ya, kekuatan jejaring yang dibangun dari bangku perkuliahan sebagai aktivis misalnya. Saya pikir elit-elit politik yang duduk di DPR itu mereka sebetulnya berangkatnya dari mahasiswa, begitu. Sehingga ketika sudah kokoh ya landasan aktivisme di dunia kampus, mereka pun akhirnya melenggang kangkung masuk ke panggung-panggung politik, menjadi anggota DPR, menjadi kepala daerah. Saya kira banyak berangkatnya dari kampus. Jadi tidak hanya sekedar kita menjadi halayak politik masyarakat awam atau public attentive biasa, tapi kita bisa menuju sesuai dengan apa yang kita inginkan. Siapa di sini yang punya cita-cita menjadi anggota DPR? Ini sangat mulia. Kenapa? Ketika kalian menjadi anggota DPR, tentu bisa memperjuangkan aspirasi rakyat. Begitu. Ketika kalian menjadi bupati, gubernur, tentu tanda tangan kalian itu bisa mengubah keadaan. Tidak hanya mengubah keluarga kita, tetangga kita, tapi bisa mengubah seluruh DKI Jakarta misalnya. Atau dalam konteks nasional bisa mengubah seluruh Indonesia dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita perjuangkan, dan tentu dengan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati bersama di parlemen. Begitu. Ada lagi
Yang bertanya? Oh, silakan, Alif. Mas, ini kan komunikator politik ini kan sangat mementingkan citra ya, Mas. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada buzzer itu dapat, apakah buzzer itu dapat merusak citra komunikator politik itu, Mas? Bagaimana? Oke, fenomena buzzer itu kan belakangan ini ya, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi. Oke, pertanyaan bagus, Alif. Nah, apalagi di media sosial. Satu sisi memang media sosial itu mendorong masyarakat meningkatkan partisipasi politik. Jadi partisipasi politik tidak hanya kita secara langsung tatap muka, tapi di media sosial itu banyak sekali orang berpartisipasi melalui diskusi, melalui dia mendukung kandidat dan lain sebagainya. Salah satunya adalah keramaian politik di sosmed itu didengungkan dengan buzzer tadi ya, buzzer politik. Ada kelebihan, tapi juga ada kekurangan. Kelebihannya adalah meningkatkan partisipasi politik warga. Dan ini penting. Demokrasi tanpa partisipasi maka akan berpengaruh terhadap legacy atau legitimasi seorang pemimpin. Semakin tinggi tingkat partisipasi maka semakin baik. Kelemahannya adalah kerap kali terjadi kegaduhan politik yang luar biasa. Bahkan juga berdampak negatif, misalnya banyaknya ujaran kebencian, hoax, kemudian saling menyerang. Nah, buzzer bisa punya peran itu. Tetapi lagi-lagi ada undang-undang ITE. Ya, siapa saja yang membuat penyimpangan atau membuat berita bohong, ujaran kebencian, ingat ada undang-undang ITE yang bisa menjerat. Ya. Apakah buzzer itu dilarang? Tentu tidak, sah-sah saja. Karena sebagai warga negara siapapun bisa menyuarakan aspirasinya di medsos, begitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kita melakukan misalnya black campaign, ujaran kebencian, membuat hoax dan lain sebagainya. Itu yang tidak boleh dari seorang buzzer ya. Dan buzzer itu sangat berpengaruh terhadap kandidat juga. Karena ketika dia itu posting, kemudian counter attack ya, ketika ada orang menyerang, kemudian dia serang balik, atau paling tidak dia resisten terhadap sang kandidat. Nah, itu punya peran penting ya untuk memviralkan seorang kandidat atau suatu kebijakan-kebijakan tertentu dari orang-orang tertentu. Gitu. Jadi sah-sah saja buzzer, tapi perlu ada etika, perlu memahami regulasi supaya tidak kena dengan undang-undang ITE. Dan itu fenomena akhir-akhir ini seiring dengan perkembangan medsos, begitu ya, gitu. Gitu, Alif. Oke, demikian saya pikir perkuliahan pada hari ini dalam video pembelajaran komunikator dan halayak politik. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sehat selalu. Dari saya cukup sekian. Salam sejahtera, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.